Halo guys, kita lanjutkan tutorial kita yang mengkonvert HTML menjadi tema WordPress. Sekarang kita masuk ke part 2, yaitu pengenalan PHP. Oke, mari sama-sama kita buka dulu file aplikasi lokal kita ya. Lokal WP yang sudah kita install pada tutorial sebelumnya. Nah, kalau sudah kita klik musola ar-Rahmannya, kemudian pilih Start Site. Jadi kita aktifkan atau kita jalankan servernya dulu. Oke, coba open site untuk memastikan. Nah, sudah jalan ya guys. Sekarang kita masuk ke bagian WP adminnya. Username-nya admin, password ar-Rahman 2022. Ya, sudah masuk ya guys. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam site folder. Kemudian app, public. Nah, di sini file dari WordPress kita ya. Kalau kita perhatikan di sini file core dari WordPress itu berextension PHP. Semuanya .php. Nah, kenapa tidak memakai .html saja? Kenapa harus PHP? Nah, untuk itu mari kita berkenalan dulu dengan bahasa pemrograman PHP berdasar. Nah, di sini coba kita buat sebuah file. Misalnya kita kasih nama test.php. Nah, coba sekarang kita gunakan Notepad aja dulu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita buat sebuah teks di dalam file test.php ini, misalnya ini dari test PHP. Kemudian coba kita akses melalui website kita musola ar-Rahman.local kemudian test. Jadi harus dimasukkan titik PHP-nya. Maka di sini sudah muncul teks yang kita isi pada file test.php. Nah, kalau kita mau membuat bahasa pemrograman PHP, itu di awalnya harus dibikin seperti ini. Tanda kecil dari, tanda tanya, kemudian PHP. Lalu, di bawahnya penutupnya yaitu tanda tanya dan tanda besar dari. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kode yang berada di dalam tag ini adalah bahasa pemrograman PHP. Untuk memunculkan teks, kita bisa menggunakan echo. Misalnya, ini echo. Nah, di akhir, karena ini cuma satu baris, itu tidak perlu titik koma. Tapi biasakan kalau lebih dari satu baris, kita tambahkan titik koma di akhir. Ini artinya bahwa baris PHP sudah berakhir. Coba kita simpan. Lalu di sini kita refresh. Di sini sudah muncul ya guys, ini echo. Kalau kita bikin di bawahnya HTML, misalnya tag P, atau supaya lebih besar kita gunakan H level 4 aja. Kita tutup H4. 2 ditambah 2. Kemudian di bagian PHP kita juga bikin di sini 2 ditambah 2. Coba kita refresh. Nah, inilah perbedaannya guys. Kalau menggunakan PHP, dia bisa memproses data, di mana 2 tambah 2 sama dengan 4. Sedangkan HTML hanya menampilkan apa yang kita tulis. Kesimpulannya di sini bahwa PHP itu bisa dikatakan mempunyai otak untuk memproses sesuatu. Kemudian HTML tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi, kalau dalam PHP tipe datanya berupa angka yang bisa diproses, yaitu ditambahkan, dikali, atau dibagi, maka tidak perlu ditambahkan tanda kutip di awal dan di akhirnya. Kalau ditambahkan tanda kutip, ya kalau diapit oleh dua tanda kutip seperti ini artinya teks yang akan ditampilkan ke browser kita, yaitu berupa string. Coba kita refresh. Nah, hasilnya sama, 2 tambah 2.
Oke, selanjutnya coba kita tambahkan lagi di bawah. Misalnya nama saya Yos. Lalu kita simpan sebuah variabel di dalam PHP, misalnya nama. Untuk membuat variabel itu diawali dengan tanda dolar ya guys. Kemudian nama variabelnya. Itu nama, kemudian sama dengan Yos. Kemudian coba kita tampilkan echo string nama, dolar nama. Ini cara menampilkan variabel. Ini di sini karena dia string harus dalam tanda kutip ya guys. Refresh. Nah, di sini muncul nama yang dimunculkan oleh PHP dan di sini HTML. Seandainya di sini ada lagi saya bikin nama saya, sebentar. Coba ini kita simpan di dalam H4 atau H3 nggak apa-apa. Nama saya Yos. Misalkan ini ada 2. Kalau kita refresh, nah di sini ada 2 ya. Kalau kita mau ganti misalnya namanya di sini, Andi, di bawah juga mau diganti jadi Andi, kita harus merubahnya satu persatu. Sementara di sini kita bisa menggunakan variabel nama. Untuk menggabungkan antara PHP dengan HTML, kita bisa masukkan kode PHP seperti ini di dalam tag HTML-nya. Kemudian kita echo tadi untuk memunculkan ya guys. Di sini kita echo string nama. Lalu di bawah juga seperti itu. Coba kita refresh lagi. Hasilnya sama. Seandainya kita mau ganti namanya menjadi nama yang berbeda, maka kalau kita menyimpan di dalam variabel, kita cukup mengganti nama yang ada di variabel ini. Misalnya John Doe. Coba kita refresh. Nah, semuanya berubah ya. Itulah kelebihan dari menggunakan variabel. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggabungkan antara PHP dengan HTML. Misalnya di sini kita punya tag PHP. Satu lagi informasinya di sini guys. Kalau dalam file PHP itu hanya isinya cuma PHP, kode PHP, nggak ada HTML-nya, maka kita tidak perlu menambahkan penutup seperti ini. Tapi kalau mau digabung dengan HTML, kita harus tutup dulu per satu barisnya. Misalnya di sini kita bikin echo ini header. Kemudian kita tutup. Setelah header, kita mau tambahkan kode HTML. Jadi kita bisa bikin di sini, misalnya P ini adalah HTML. Lalu kita tutup. Kemudian setelah HTML ini kita mau bikin lagi PHP. Jadi kita harus buka lagi tag PHP-nya. Seperti ini. Kita echo. Ini footer. Ini pakai tanda kutip. Dan disimpan. Kita lihat. Nah, ini dia guys. Tapi seandainya kita mau dia di dalam tag PHP seperti ini, kita refresh, maka akan terjadi error. Nah, untuk itu kita harus tutup dulu PHP yang pertama, kemudian buka lagi untuk PHP yang kedua. Atau bisa juga kita tambahkan seperti ini, echo .2 kutip ya. Nah, seperti ini. Coba kita refresh, hasilnya sama. Tapi dalam tutorial ini kita akan sering menggunakan templating yang seperti tadi. Kita tutup dulu yang ini. Kemudian ini kita biarkan dia formatnya HTML. Lalu untuk yang di bawahnya kita buka lagi.
Nah, seperti ini nanti yang sering kita lakukan pada tutorial-tutorial selanjutnya. Oke guys, mungkin itu dulu untuk perkenalan dengan PHP dasar ya, basic. Selanjutnya kita akan mulai membuat tema WordPress kita. Oke, ini ditutup. Dan di sini kita tidak perlu tes PHP, ini hanya sebagai contoh saja. Kita tidak akan membuat file atau mengubah file yang ada di dalam rootnya WordPress. Ini kita hapus. Nah, untuk membuat tema WordPress, kita masuk ke WP Content, kemudian tema. Lalu di sini kita memiliki beberapa folder. Oke, mungkin sebelumnya saya mau perkenalkan dulu apa itu tema WordPress. Coba kita login dulu ke WP Admin. Nah, di sini kalau kita lihat di Appearance, ada menu Themes. Coba kita klik. Nah, di sini ada 3 buah tema yang bisa kita pakai, yaitu 2022, 2020, dan 2021. Kalau kita hubungkan dengan folder themes tadi, ini sesuai dengan nama foldernya, 2020, 2021, dan 2022. Sebetulnya kita bisa saja menginstal salah satu tema ini atau mencari tema yang ada di WordPress. Misalnya di add new. Nah, di sini WordPress menyediakan banyak sekali tema yang bisa kita gunakan. Cuma terkadang tema-tema ini kan nggak sesuai dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita. Untuk itulah kita belajar cara membuat tema sendiri. Oke guys, itu perkenalan untuk themes ya. Kita kembali ke themes. Di sini ada 3. Kita mau bikin sebuah folder baru di sini dengan nama Musholla. Musholla Ar-Rahman. Kemudian kita buka. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code ya guys untuk codingnya. Bagi yang belum memiliki aplikasi Visual Studio Code, bisa di-download dulu. Linknya ada di deskripsi ya. Kemudian klik Open with Code. Nah, sekiranya Open with Code-nya tidak muncul, itu bisa secara manual. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Lalu kita klik File, Open folder ya. Kemudian kita pilih lokasi dari tema kita. Nah, ini dia Musholla Ar-Rahman. Select folder. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita perlu membuat beberapa file yang diperlukan untuk tema WordPress kita. Pertama, index.php. Kemudian kita perlu di sini header.php. Kemudian footer.php. Satu lagi, function.php. Kemudian tambah lagi style.css. Nah, ini untuk default stylenya. Selanjutnya kita akan membuat komen di dalam file style.css. Sini. Kemudian kita bikin di sini theme name. Misalnya nama temanya Musholla Ar-Rahman. Kemudian deskripsi dari tema kita. Custom theme untuk Musholla Ar-Rahman, ladang keladi. Kemudian author ini pembuatnya ya. Di sini saya bikin nama saya sendiri, Yos Darwin. Kemudian author URI. Nah, ini gunanya untuk link dari autornya, apakah mau punya website sendiri
atau mau dilinkkan ke sosial media. Misalnya ini saya hubungkan ke facebook.com Josh Darwin. Oke, coba kita simpan dulu ya guys. Selanjutnya kita coba buka di admin dashboard kita, coba kita refresh. Nah, tema kita sekarang sudah muncul nih guys. Cuma agak beda dari tema yang lainnya. Tema yang lain ini dia memiliki image. Sementara kita ini masih kosong. Untuk itu mari kita buat dulu image-nya. Untuk ukurannya kita bisa contoh dulu lah dari tema yang lain. Kita ambil screenshot. Kita kopikan ke dalam Musola Rahman. Kalau sekarang kita refresh. Nah, sekarang dia sudah punya Musola Rahman, tapi sama dengan 2020. Kita mau dia beda ya kan? Untuk itu coba kita edit dulu screenshotnya. Klik kanan, pilih Open With. Saya di sini mau edit pakai Photoshop. Nah, di sini saya mau ganti dengan desain kita yang ada di Figma. Untuk itu kita ekspor dulu. Saya mau pakai yang di beranda. Ekspornya ke PNG satu kali aja nggak apa-apa. Ekspor. Kita simpan di My Document aja. Save. Lalu drag and drop, tarik ke Photoshop. Nah, di sini kita akan besarkan image-nya. Kita akan pilih tampilkan yang bagian atas. Oke, coba kita save. Kan kita ekspor dulu ya. Ctrl Alt S. Jadi ukurannya itu 1200 x 900 pixel. Save. Kita timpa screenshot yang lama. Nah, sekarang coba kita refresh di dashboard kita. Coba Ctrl F5. Nah, pakai Ctrl F5 ya, karena tadi kena cache. Kalau kita klik di sini theme details, maka di sebelah kanan nih akan muncul nama dari tema kita. Versionnya masih kosong ya, karena kita lupa tadi mengisinya. Kemudian di sini by author, ini nama saya. Kemudian ini description-nya. Nah, kalau kita klik nama author, maka dia akan pergi ke author URI yang kita masukkan tadi, yaitu Facebook Josh Darwin. Oke, coba kita back dan coba kita perbaiki untuk versionnya. Kita tambahkan di style.css. Nah, di sini posisinya terserah dimanapun. Misalnya version 1.01. Ya, 1.0.1. Coba kita simpan. Lalu coba kita refresh lagi di sini. Nah, sekarang versinya sudah muncul guys. Nah, itulah magicnya WordPress guys. Kita cuma mengetikkan beberapa baris ini di dalam style.css sebagai komen. Dia sudah bisa mendetek kalau kita memiliki tema sendiri. Padahal kita di dalam footer, function, header, dan index belum ada diisikan kode apapun. Nah, selanjutnya kita akan coba tes untuk header.php. Coba di sini kita kasih header, simple aja dulu. Dan ini footer. Kemudian di index PHP kita bikin di sini home. Nah, coba kita aktifkan tema yang sudah kita buat tadi, activate. Lalu kita coba kunjungi halaman depannya. Open link new tab. Nah, di sini sudah muncul ya apa yang kita ketik di dalam index.php. Tapi kita mau memunculkan juga header dan footernya. Gimana caranya? Kita bisa panggil header dan footer menggunakan function yang sudah disediakan oleh WordPress. Yaitu pengetikannya harus di antara tag PHP. Nah, ini saya menggunakan custom user snippet. Jadi kalau teman-teman ingin pengetikannya lebih cepat bisa menggunakan custom snippet. Itu bisa nanti dicari di Google ya. User snippet.
Di sini untuk memanggil header kita bisa panggil get underscore header. Begitu juga untuk footer. Get footer. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul dia guys, header yang muncul dari header yang kita ambil dari header.php, home dari index.php, footer dari footer.php. Nah, itu dia guys cara mengambil atau memanggil file header dan footer ke dalam WordPress kita. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Kita santai aja guys. Selanjutnya kita akan mulai mengimport file HTML kita nantinya ke dalam tema WordPress. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.